Nah, rakyat itu dicek kepuasannya. Kepuasan itu tergantung pada kinerja. Tidak. Kepuasan itu tergantung ekspektasi. Kalau ekspektasinya rendah, kepuasan itu mudah. Kalau ekspektasinya tinggi, kepuasan itu sulit. Nah, kalau ekspektasinya rendah, maka kalau ditanya puas tidak? Puas. Sekolah sampai apa? SMP, syukurlah. Dulu bapak nggak sekolah. Nah, itu repot Pak kita. Ekspektasinya rendah. Jadi SMP sudah puas. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi kami melihat untuk pemerintahan efektif harus lakukan itu. Desentralisasi jalan. Kemudian yang berikutnya tentang demokrasi. Demokrasi ini yang paling kita lihat sebagai salah satu masalah adalah kita ingin menjaga agar pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 itu terjaga terus, yaitu hukum di atas kekuasaan, karena ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan sampai Indonesia bergeser menjadi negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan. Dan menurut saya ini harus kita jaga supaya Indonesia tetap berada di dalam jalur sebagai negara hukum. Dan ini membutuhkan komitmen dan membutuhkan pengawasan dari semuanya. Kami melihat komitmen tentang ini yang insya Allah dari sisi kami, ini akan kami pegang sebagai komitmen untuk menjaga Indonesia sebagai negara hukum. Dan memberikan ruang kebebasan untuk berekspresi. Kami melihat ada pasal-pasal di dalam perundangan kita yang menghambat orang untuk berani mengungkapkan pandangan. Termasuk di dalam Undang-Undang ITE. Di situ ada pasal-pasal yang menurut kami itu perlu direvisi, sehingga tidak menimbulkan rasa takut di dalam berekspresi. Saya pernah sampaikan berapa kali, selama di sosmed orang masih nyebut kata Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, maka Indonesia masih ada masalah. Tapi kalau kita sudah berani menyebut dengan nama Indonesia, maka perasaan takut itu tidak boleh ada. Berkali-kali kami sampaikan, takut itu hanya boleh di tempat yang otoriter. Ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman mengalami era otoriter. Di situ ada rasa takut. Karena memang era otoriter itu pilar penopangnya rasa takut. Kalau rasa takutnya hilang, rejimnya tumbang. Di mana-mana. Rasa takut hilang, rejim tumbang. Di Timur Tengah, di Iran, di Manila, dimanapun. Indonesia juga mengalami. Nah, kalau demokrasi, pilarnya trust. Trust inilah yang menjadi kekuatan demokrasi, kepercayaan. Nah, kami melihat trust itu mengalami penurunan yang luar biasa. Apa indikasi penurunannya? Banyak sekali. Akhir-akhir ini. Apalagi menjelang pemilu. Kemarin saya sampaikan pada saat acara dengan Bawaslu. Indonesia sudah mengalami pemilu bebas 5 kali. Sejak tahun 99. Dan sebelum pemilu, kita selalu berbicara tentang bagaimana semua calon habis. Hari ini, percakapan yang dominan adalah netralitas. Percakapan yang dominan adalah, akankah terjadi kecurangan? Akankah ada problem sistemik? Itu artinya, tumbuh keraguan atas negara di dalam menyelenggarakan salah satu ritual demokrasi. Ritual demokrasi ini pemilu yang waktunya hanya 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang, hanya 6 jam, itu dikhawatirkan semua orang. Apalagi muncul peristiwa data KPU kemarin bocor. Memberikan pesan kepada semua tentang penurunan trust yang agak serius. Ini harus dikembalikan. Karena kekuatan kita justru pada trust pada institusi. Mulai dari institusi kepresidenan, institusi perwakilan, institusi hukum, institusi judiciary, dan itu semua harus trustnya itu ditinggikan. Hari ini kita merasakan itu menurun. Nah, ini Bapak sekalian,